Perkenalkan, nama saya Arvinda Bayan dengan NPM 20130201999 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sandi Sadewa Asmoro dengan NPM 2013020206. Di sini kami akan menjelaskan tentang routing. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Definisi routing. Routing adalah suatu proses pada paket yang meneruskan jaringan dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya melalui internet. Next. Analogi routing. Seperti pada contoh gambar di bawah, jika rumah 1 ingin mengirim surat ke rumah nomor 19, maka nomor 1 harus mengisikan data alamat terlebih dahulu. Lalu jika nomor 1 sudah mengisikan data alamat, maka dia harus mengirimkannya ke tukang pos. Setelah tukang pos mengetahui data alamatnya, maka pos akan mencari rute untuk dapat mengirim surat secara cepat dan efektif. Tujuan routing. 1. Menghubungkan 2 atau lebih jaringan. Yang kedua, menentukan rute tercepat untuk mengirim paket ke penerima. Yang ketiga, menghemat bandwidth jaringan. Manfaat routing. Yang pertama, bisa berkomunikasi antar jaringan. Yang kedua, pengiriman paket menjadi lebih cepat. Yang ketiga, hemat bandwidth jaringan. Jenis-jenis routing. Yang pertama, static routing. Jenis routing yang rutenya ditambahkan secara manual ke dalam routing tabel. Yang kedua, dynamic routing. Jenis routing yang rutenya ditentukan langsung berdasarkan situasi dan kondisi jalur di routing tabel. Untuk kelebihan dari static routing, yaitu keamanannya yang tinggi dan bandwidth yang kecil. Kemudian untuk kekurangannya, yaitu untuk jaringan besar, tipe routing ini sulit digunakan karena prosesnya yang masih manual. Untuk contoh static routing bisa dilihat seperti gambar di atas. Kemudian untuk kelebihan dari dynamic routing yaitu kemudian konfigurasinya karena otomatis. Selain itu pemilihan jalur atau rute juga lebih efektif. Untuk kekurangannya, penggunaan bandwidth yang lebih besar dan keamanannya lebih rentan dibanding static routing. Untuk contoh dynamic routing ada di gambar atas. Untuk cara kerja dari static routing, yaitu jika paket-paket ditujukan untuk host pada network yang lain, maka rute akan meneruskannya ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket tersebut keluar. Dari cara kerja static routing dibagi menjadi 3. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan secara manual. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis. Dan routing statis berguna untuk melewatkan paket yang ada pada jaringan. Cara kerja dynamic routing. Protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya menerima informasi. Routing yang dapat mengubah isi dari routing tabel, dengan kata lain dynamic
routing adalah proses pengisian data pada routing tabel secara otomatis. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang katanya atau mungkin ada yang belum bisa dipahami, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.